personal branding Kang Heri ini akan menjadi sorotan ketika untuk bangun personal branding. Selain konsisten, apalagi Mas? Ketika orang memandang sisi permasalahan itu menjadi masalah, ya tetap jadi masalah buahnya ya. Iya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa masalah itu kita lihat dari cara sudut pandang yang berbeda, misalkan itu menjadi bahkan Mas Heri itu dikenal dengan berbagai nama ya dulu. Dari Mas Tubagus, Mas Bagus. Apa kalau bahasa Jawanya Mas? Learning by doing. Woi, learning by doing. Bahasa Jawa bagian mana itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi di podcast Kang Heri di episode ke-7. Kali ini memang nggak ada narasumber ya Mas, karena bertepatan di bulan Ramadan juga. Kita mau ngajak teman-teman podcast agak gimana gitu Mas, kalau nggak sambil ngopi, sambil ngerokok gitu kan. Rata-rata kan pada ngerokok. Iya, jadi kita Ramadan ini coba berdua dulu. Siapa tahu nanti ada tamu yang mungkin narasumbernya ustadz atau apa gitu ya, untuk kita belajar tentang agama Islam di bulan Ramadan ini ya. Siap. Momentumnya. Nah, kita mau bahas santai aja nih Mas, mengenai apa ya, personal branding, apa digital marketing atau apa gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing aja buat follower Kang Heri atau subscriber yang alhamdulillah insight-nya bagus Mas. Podcast bagus di Instagram lumayan naik ya. Kalau di YouTube karena memang masih baru ya. Iya. Platformnya masih baru. Ya masih ada lah, tapi nggak sebanyak di Instagram. Yang paling ramai kan kita di Instagram. Kita mau bahas kalau yang sebelumnya kita terakhir sama Bang Yus ya. Bang Yus, banyak juga tuh follower beliau, kan memang aktif semua ya. Para bunda-bunda. Para bunda-bunda. Kalau kemarin di komen juga sama Kak Umuhani. Umuhani. Sebenarnya kita nyeritain kan masa mudanya Bang Yus ya. Cuma dikat lah. Dikat aja. Kebetulan kamera sama mic-nya mati. Oke, kita bahas di personal branding khususnya di bisnis kontraktor ya Mas. Karena kadang kan orang tuh nggak cuman beli desain atau beli jasa, bayar jasa untuk bangun rumah, properti dan lain-lainnya, tapi ada sebuah kepercayaan di balik itu semua gitu Mas. Sebenarnya sih personal branding yang Kang Heri atau Tubagus buat itu sebenarnya sih, kalau Bayu, karena Bayu salah satu orang di balik layarnya ya Mas ya, ngelihat itu hal umum atau hal yang biasa dilakukan oleh Kang Heri maupun di tim Tubagus, cuman bedanya ini di kamerain sama enggak gitu aja. Iya, di expose. Sebenarnya yang di kamera sama yang di media sosial dengan yang di kantor tuh ya sama. Iya gitu. Jadi walaupun enggak kamera ya gitulah gitu. Ya gitulah orangnya. Bener. Jadi ya menurut Bayu sih personal brandingnya sangat kuat itu karena memang ya itulah apa adanya gitu. Iyalah, kita nggak ngada-ngada ya. Gitu kan. Nggak ngada-ngada kan bukan personal branding ya Mas. Apa itu? Pencitraan. Iya, benar. Kita yang enggak. Yang nge-branding ya. Memang begini kan. Benar, jadi kan dulu awal-awal kita 2017 nih Mas ya. Kita belum tahu teori tentang personal branding ya Mas. Bahkan munculnya Kang Heri juga kan baru-baru ini kayaknya 2026 1-2 tahun ini kali ya Mas ya. Oh iya benar, 1-2 tahun ini kan. Dulu Mas Heri selaku kontraktor yang ngelihat ini sebagai peluang, tapi belum tahu itu personal branding tuh sepenting apa saat itu Mas? Enggak lah, aku kan dipaksa sampean. Ada videonya Mas yang tak maksa itu memang sih. Aku males, dan mana ada kontraktor mainan kayak gini gitu. Sampai aku dikomenin sama kawanku, inboxnya masih ada kan sampai sekarang. Mas, lu nih lulusan S2 ya gitu. Terus tak jawab, iya, emang kenapa? Malu sih Mas, kerjaannya kayak gitu. Dulu sebenarnya nahan malu ya Mas.
ya sekarang anak kan udah 2 kan. Jadi udah jangan malu-malu lah, udah. Ya alhamdulillah aja. Iya. Ya memang dipaksa sih waktu itu dipaksa. Ya Mas Bayu lah maksa, terus alhamdulillah begitu kesini kan kita sambil belajar ya Mas. Sambil belajar mau nggak mau. Ya, zaman kan sudah berubah. Terus mana ada zaman dulu kontraktor mau nongol ya. Iya. Justru sebenarnya harusnya nih kalau kita ngadain podcast kali ini nih harusnya sudah buka kelas kayaknya ya. Iya. Karena dapurnya dibuka semua di sini kan gitu. Bener. Lumayan ini buka kelas. Lumayan banget buka kelas. Setelah gratis aja lah kita. Iya, gratis aja kita share ya. Kita share aja. Jadi sebenarnya kan personal branding itu pisau bermata dua ya. Iya. Jangan siap-siap untuk personal branding kalau memang kita tidak sesuai dengan realita di lapangan ya. Dengan sangat mudah orang-orang mengomentari hal-hal negatif terhadap kita. Misalkan kerjaan kita tidak beres, kewajiban kita tidak kita tunaikan, kita pecundang. Dengan sangat mudah orang komen di media sosial dan di-up, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya benar. Makanya kan kalau kita sih bukan ngerasa paling baik atau merasa sudah baik dengan adanya media sosial dan personal branding ini ya Mas ya. Tapi kita berusaha untuk lebih baik kan gitu kan. Kita belajar terus. Belajar terus juga kita berusaha untuk transparan. Sekarang bisnis apa sih Mas yang mau, aku sih sering bilang sama sampean, mau berapa tahun sih kita bisnis nih sehingga kita tidak transparan, sehingga kita tidak lurus. Kita kan kalau bisa bisnis itu diwariskan ke anak gitu kan, sehingga memang bisnis itu berjalan gitu loh. Dengan adanya personal branding, dengan adanya kita transparan, lempeng-lempeng aja. Kadang lempeng-lempeng aja masih keselandung kan? Benar. Ada aja gitu kan. Tapi ya nggak apa namanya, nggak suceng kalau kita nggak keselandung. Iya. Kalau kita bukan bin Abu Rizal Bakri kan, bukan kan ya? Yang modalnya ditambah lagi. Iya. Ketika gagal ada. Yang satu dari Tanjung Bintang, satu dari Bukit Kemuning kan? Tanpa background apapun ya Mas ya. Ya alhamdulillah sih sambil berjalan gitu kan. Benar. Ya alhamdulillah sampai dengan titik ini udah di tahun berapa nih kita Mas? Ini tahun ke-8 ya. 8 atau 9 lah. Ya kurang lebih ya. 8 atau 9 tuh. Kalau kita tarik ulur yang kita berdua di mejanya nasi uduk Mbak Jijah itu kan, itu sudah sangat alhamdulillah lah. Walaupun kadang-kadang kepala ya kayak mau pecah gitu kan. Cuman ya nggak sampai kan diikat gitu kan? Enggak. Ya alhamdulillah aja. Jadi tidak ada yang instan ya. Iya. Panjang perjalanan. Jadi kalau Bayu lihat ya, mungkin Mas Heri juga setuju nih bahwasanya brand perusahaan itu nggak bisa jauh melekat sama brand si owner. Fenomena itulah. Ketransparanan tadi toh. Iya. Tapi kalau si owner tuh aneh-aneh mana mau dia nongol di media sosial kan? Iya. Benar Kak. Jadi kecuali kalau memang dia brandnya nggak nempel brand perusahaan ya kayaknya ya. Dia mau aneh-aneh aja tanpa bawa embel-embel perusahaan, nggak ada yang dia takutkan, dia nongol-nongol aja. Tapi ketika dia ada embel-embel perusahaan dia mau nongol, dia buruk ya selesai perusahaannya. Iya. Itu yang kayaknya di 2026 ini owner harus nongol. Ya kita yang nonton paling cuma berapa orang kasarnya ngomongkan untuk ini. Tapi saya yakin kalau ini konsisten sampai dengan 2028 sampai dengan 2030 yang katanya ekonomi krisis, ekonomi apa-apa gitu ya. Atau Great Reset. Kayaknya malah insya Allah sih kita lihat aja perbandingannya. Saya sangat yakin Mas Bayu. Dari 2006 kita mulai, toh dari kemarin 2017 toh kita mulai, sekarang 2026, 9 tahun perkembangan itu bagus seperti apa. Sekarang kita mulai personal branding 2029 2030 pasti jauh lebih baik. Iya. Tapi dengan catatan konsisten. Iya, konsisten. Kalau tidak konsisten ya balik lagi ya. Ya nggak istiqomah ya. Iya. Gitu. Nggak konsisten ya kita nggak bisa bilang. Tapi kalau dengan konsisten, orang dari dulu kita sering dikasih tahu kan, batu aja ditetesin air bolong. Pecah. Iya karena konsisten toh. Gitu. Kalau nggak konsisten ya semua ya harus konsisten.
Benar, itu yang paling sulit ketika paling sulit membangun personal branding, paling sulit itu yang susah. Karena memang di awal-awal tuh bahasanya nggak ada efek gitu di awal-awal ya. Iya. Tapi ternyata efeknya itu setelah beberapa tahun konsisten lewatin proses itu tadi. Sebenarnya kalau kita mah harusnya sudah konsisten kalau kayak kita. Karena kita kan sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kan. Prosesnya tuh bagus. Gitu kan? Nah, terus makanya aku sangat yakin ketika kita buka perumahan kan Kencana Residen. Kencana Residen. Mungkin sekarang orang belum seberapa familiar, tapi aku yakin ketika ini dilakukan secara konsisten, ya, orang akan mudah-mudahan kita menjadi brand lokal dari Lampung ya, Mas, dikenal untuk di seluruh Indonesia. Memang cita-cita kita berdua kan nasional ya. Nasional ya. Ya, bismillah. Ya, alhamdulillah Kencana Residen ini udah terbangun 1 unit ya, udah 100%. 2 unit. Yang 100%. Yang 100% udah 1 unit ya. Ini proses lagi tahap yang kedua. Yang kedua. Dan lagi-lagi kan kita coba untuk mengukur kekuatan badan kan Mas, tanpa investor, tanpa segala macam, kita mencoba semampu kita sendiri gitu kan. Iya. Bahkan kita pokoknya tetap mau bukannya kita meremehkan yang perumahan yang di bawah itu ya Mas. Maksudnya secara kualitas. Nah, secara kualitas kita pengen eksklusif loh. Iya. Itu Kencana Residen tuh eksklusif dengan harga 1,250 juta. 1M 250 juta. Kita menghadirkan perumahan yang eksklusif, hanya 4 unit. Letaknya tengah kota. Ya semuanya yang dibangun oleh Tubagus Kencana gitu kan. Iya, mulai dari desain, tukang-tukang, semua. Istilahnya yang pengalaman kita membangun hunian-hunian atau ini punya orang besar lah ya Mas, bangun punya kita bikin miniaturnya di situ gitu kan. Akhirnya kita implementasikan si Kencana Residen ini. Jadi pengalaman-pengalaman kita membangun rumah-rumah klasik, rumah-rumah Mediterania yang wah, kita sebagian ide kita tumpahkan di Kencana Residen. Benar gitu. Akhirnya eksklusif banget kan. Aku ditanya sama Mas Iqbal, kalau beliau tuh nggak pernah mau disebut mentor. Tapi aku bilang beliau salah satu mentorku karena beberapa nasihat dari beliau saya pakai gitu. Pada masanya saya pakai, dan kenapa saya bilang pada masanya, karena saya akan nanya, saya pakai lagi, saya akan nanya, saya pakai lagi. Jadi kemarin dia nanya, Kang Heri, di bangunan ini sebelum bisnis bangunan tuh bisnis apa gitu? Saya bilang nggak ada Mas Iqbal. Saya dari dulu bangunan karena kitanya cuma bisa itu kan Mas. Nah, aku sangat menyadari kelemahanku untuk sementara ini hanya bisa berkutik di bangunan dan properti gitu. Jadi hanya muter di situ saja gitu. Jadi kawan-kawan ketika ada yang kemarin ngajak join di kafe, di restoran gitu Mas, karena kita tidak punya kemampuan, kita nggak berani spekulasi Mas. Iya benar. Belum ininya lah kita. Belum waktunya. Jadi Mas Iqbal nanya ini tuh. Jadi Kang Heri sebelum bisnis yang sekarang, bisnis apa sebelumnya gitu? Tapi apa ada lanjutan nasihatnya nggak? Iya enggak, udah pikirnya kan kalau orang kan kebentur dengan bisnis ini, timbullah ini timbullah ini gitu loh Mas. Jadi mungkin kayak Mas Iqbal kan dulunya kayak ayam nyelekit. Makanya jadi Bimi kan. Jadi dari ide dia dan ide Kak Sela kan, Mama C. Jadi Bimi ceritanya kemana sekilas cerita dari beliau. Perjalanan gitu. Beberapa yang kalau bisnis. Betul. Akhirnya timbullah Bimi. Betul. Kalau kita kan memang punya kemampuannya di situ, di bangunan dari tahun 2000 berapa? 2008 sampai sekarang 2026 tuh. Berapa tahun tuh? 18 tahunan ya Mas? Kurang lebih ya? Iya, 18, 18 tahunan. Itu aja kerasa kita belum pinter-pinter ya. Iya, masih harus belajar, banyak belajar. Masih banyak belajar banget. Jadi personal branding penting gak penting ya? Penting. Tapi Mas Heri sadar pentingnya itu sejak kapan Mas? Ya sejak gabung sama sampean aku. Gitu ya. Ngerasain efeknya ya. Semenjak ngerasain efek lah ya. Aku setahun 2 tahun tuh malas sebenarnya. Karena malu Mas. Tadi tuh karena belum ada efek kan. Iya, udah ada efek dikit-dikit sih ya, tapi malu gitu kan, karena setahu kan orang teknik itu wah serem, gagah gitu kan, maco kemana-mana bawa tas kecil, malah, aduh pokoknya keren lah. Gitu.
dengan kita yang ala kadarnya gitu kayaknya nggak nge-match, apalagi mau soal personal branding kan Mas. Bajunya nggak pernah ganti-ganti lagi. Ya itu aku komen klien piro aja. Hitam aja terus ya. Ganti Mas bajunya. Saya yakin katanya ada kalau 12 biji di rumah. Saya bilang lebih dong, ada 3 lusin di rumah. Iya, tapi kan lama-lama klien juga tahu ya siapa orang yang dibalik perusahaan gitu. Ya. Dengan adanya kita personal branding kan. Ya. Tim-tim kita misalkan ahli-ahlinya di drafter ada Alif gitu ya di kan akhir 2025 mulai kita munculkan kan Mas. Iya, teman-teman. Karena sih ini kenapa saya munculkan, jarang kan perusahaan tuh dimunculkan Mas. Kenapa saya munculkan? Karena kita tidak pernah tahu nasib orang ke depan seperti apa. Yang penting kita ngebentuk perusahaan itu seperti keluarga sendiri, siapapun itu, ya Alif, Dedi, Farel, Mas Bayu, Alfian. Ke depan seperti apa kan tetap keluarga kita gitu. Jadi enggak ada punya pikiran apa-apa. Iya, karena kita udah punya pengalaman kayak gitu di sebelumnya. Sebelumnya. Jadi kita jangan sampai perusahaan kita yang kita bangun ini seperti cara yang kita sebelumnya rasakan gitu. Betul. Sama halnya ketika kita mendidik anak kita kan. Kita nggak mau cara orang tua kita ngedidik kita gitu kan. Rata-rata orang kerja itu kan gini ya Mas Boy. Kerja udah gitu pulang dari kerja sudah. Setelah dia berhenti dari tempat dia kerja sudah. Iya. Sedangkan kita kerja di situ kan mau bertahun-tahun. Benar. Kalau dari bertahun-tahun itu terus kita nggak bisa ngejaga kekeluargaan, nggak bisa jadi keluarga ya, rugi jatuhnya Mas. Bener. Rugi. Second home lah bahasa coba di antara teman-teman misal punya beberapa bos, beberapa mantan atasan atau mantan pimpinan, terus ketemu di luar tuh karena dulu numpang kerja doang terus ya udahlah. Iya. Ngapain sih gitu. Tapi ketika memang punya kesan keluarga dan kita jadikan itu keluarga, beda. Kadang-kadang bukan wayah-wayah juga kita main ngopi, sharing karena nggak ada ruginya pengalaman dia. Walaupun saya pernah punya atasan. Terus anak karyawannya tuh bilang begini Mas. Bos kita tuh orang bodoh. Gitu. Masa semuanya nggak bisa? Nah, terus aku bilang begini, kalau bos kita orang bodoh, kita lebih bodoh. Lah, orang bodoh itu bisa memerintahkan kita loh. Bener nggak? Bener. Lah iya, gitu. Itu sebodoh-bodohnya dia itu lebih bodoh kita kan kita lebih tiarap dong. Lebih tiarap dong ya. Nah, jadi itulah ketika perusahaan tidak membuat aturan ya seperti kekeluargaan. Nggak ada bos yang sempurna, nggak ada. Karyawan yang sempurna juga ya ada. Sama-sama terus belajar ya. Harus terus belajar. Oke, jadi strategi di kontraktor ya alhamdulillah dengan hadirnya media sosial bisa mengenalkan Tuh Bagus di Lampung. Nah, kita mau belajar go nasional ya Mas. Bahkan kita udah ngeplot satu tempat di Jogja itu karena ada Alfian dan Feza ya saat itu ya. Ya mudah-mudahan di tahun ini semakin berjalannya Tuh Bagus, makin mulai kebuka jalannya untuk ke nasional gitu. Bahkan ada beberapa orang yang mengajukan untuk menjadi investor. Aku ada, bukan menjadi investor. Aku lupa nih, Mas baru ngomong gitu. Kemarin aku punya rekan bisnis Mas di daerah. Kalau si itu tuh siapa namanya Mas? Saskia Gotik tuh dari mana Mas? Saskia Gotik loh Mas. Cikarang. Cikarang. Dia nelpon, memang partner bisnis dulunya, terus teman masa kecil Mas. Dia berkali-kali beliau nelpon tuh pengen buka anak cabang Tuh Bagus di sana. Cuman aku nggak mau. Terus terang saja bukan nggak mau ngasih kesempatan teman-teman. Aku nggak mau karena nggak tahu ruh Tuh Bagus tuh seperti apa. Gitu. Benar. Kita ngerawat Tuh Bagus tuh bukan cuman hanya sekedar buka cabang. Mohon maaf ya, cuan banyak. Terus tapi banyak mengecewakan orang gitu. Kita nggak mau Mas. Kita harus kalau bisa dulu ya. Matangin dulu. Ruhnya kayak gitu. Ke cabang-cabang yang lain ya tetap sama gitu. Kemarin kok belum lama kok Mas. Jangan sampai kita udah menggebu untuk scale up atau buka cabang di mana-mana tapi hasilnya belum maksimal. Kita ngurusin Lampung aja kita mumet kan. Maksudnya itu masih banyak kerjaan dan Mas Bayu jadi saksinya lah. Kita kalau sudah di atas 20 project tuh atau berapa project tuh udah kita stop kalau mau nanti gitu kan. Sebenarnya kalau waiting list kalau kita mau ngikutin ambisi Mas, kita telan-telan aja tuh project. Cuman alangkah banyak orang yang kecewa nanti terhadap kita kan. Nah, makanya kalau aku pribadi
kita ngukur badan, ngukur perut. Udah berhenti sampai situ, kalau mau orang lain masuk nanti setelah proyek ini selesai satu-satu. Iya. Nah, karena kan kita pengen ngejaga keberlangsungan untuk jangka waktu yang lama, Mas. Bukan yang setahun 2 tahun, Mas. Iya, sekarang mana ada kontraktor, bukan mana ada ya? Iya. Ada, tapi nggak banyak kontraktor yang mau transparan. Iya toh? Nongol, transparan gitu, mana jarang banget gitu. Nah, kita mau menciptakan itu dengan jangka waktu yang sangat panjang gitu. Jadi dengan apa ya, personal branding tadi dengan target yang jangka panjang, maka personal branding Kang Heri ini akan menjadi sorotan ketika ada resikonya ya Mas. Misalkan seperti ini, di dalam perusahaan ada kendala lah ya Mas. Jadi yang disorot bukan cuma si perusahaannya, ya Kang Herinya juga, tapi Kang Herinya efeknya gitu kan. Selama kita mau belajar, nggak ada masalah. Iya, pasti ya dalam perjalanan tuh bagus sih. Beberapa tahun terakhir ya, ada juga kan kendala-kendala kita. Oh kita udah drop banget kan, pasti ketika ada masalah kan drop banget. Tapi kembali lagi ke jalur. Oh iya, ya kita jalan pasti untuk ngadepin ini. Iya. Gitu. Pasti dilaluin. Makanya nih, tembuslah kita nerbitin apa bahasanya ini? Majalah atau apa, Kencana Journey di tahun 2025 nih. Memang kita belum sediain versi PDF-nya atau online-nya ya. Nanti buat teman-teman yang mau baca ya kan. Bisa. Atau bisa kita nanti kantor taruh di mana? Ini. Ya ini nih Mas. Nih, ya contoh kecil aja. Ini 2000 berapa kita buat Mas? 2025. 2025. Kalau mau konsisten, nanti kita lihat di 2030. Iya. Nah, gitu kan? Perubahan apa yang tuh bagus tuh sudah buat. Bener. Yang tadinya belajar dari cuma desain, jadi kontraktor. Benar. Kontraktor plus interior, sekarang merubah ke properti, ya kan? Ini jadi bukti nyata kan gitu kan? Benar. Kita bentukin gini kan? Iya. Untuk perjalanan kita. Perjalanan kita di 2026. Tuh. Ketutupan nggak maksudnya? Aman kan? Ya ini nanti kita inilah posting di linknya di LinkedIn atau di web biar bisa dibaca kawan-kawan. Udah ketutupan nggak ya? Iya di 2002 perjalanan tuh 2026. 2025 ya Mas ya? Iya, 2025. Nah, 2025. Nanti kita lihat aja tuh 2028, 2029, 2030. Benar. Nah, asal kita terus positif ya jadi sih. Yang orang kadang-kadang nggak kuat kan konsistennya ya Mas. Asli itu sih utama sih. Walah itu jarang yang kuat. Cuman karena kita mau belajar terus, ya alhamdulillah. Ya, itu dari beberapa ini ya Mas. Salah satu dari beberapa tips lainnya untuk bangun personal branding. Tapi menurut Mas Heri, selain konsisten apa lagi Mas? Untuk personal branding. Selain konsisten. Selain konsisten ya? Ya terus belajar ya Pak ya. Belajar terus. Belajar terus. Evaluasi ya. Yang paling berat itu konsisten sih. Iya, utama ya. Terus upgrade ya. Konsisten ya tapi dia nggak upgrade. Iya. Dengan masukan-masukan, kritik sarannya. Iya. Contoh aku sama Mas Bayu sering tuh. Ketika orang memandang sisi permasalahan itu menjadi masalah, ya tetap jadi masalah buahnya ya. Iya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa apa tadi Mas itu masalah itu kita lihat dari cara sudut pandang yang berbeda, misalkan itu menjadi aku bilang sama sampean seperti konsultan bisnis, ya kita masalah itu kita jadiin gitu loh. Jadi ternyata tuh bagus tuh kurangnya ini loh. Nah, ya alhamdulillah kita udah capek-capek bayar konsultan bisnis untuk mengkoreksi perusahaan kita. Besok kita lengkapi. Iya. Tuh bagus tuh kayak gini loh orangnya. Iya alhamdulillah. Ngomong apa? Catat. Besok kita lengkapi. Gitu. Ya alhamdulillah sih. Ya alhamdulillah kan? Dihadirin Tuhan kayak gitu. Iya. Satu itu, kedua memang ditanggapi dengan kepala dingin toh. Iya. Kalau makanya kadang bercandain kita ya. Oh iya juga Mas belum. Iya juga ya belum ya. Ayo kita perbaiki. Gitu. Kita buat. Itu tadi. Alhamdulillah. Iya makanya kalau kita nanggepin segala sesuatu dengan kepala dingin, ya alhamdulillah semua jadi selalu ada solusinya kan Mas. Oke. Jadi konsisten, terus upgrade, terus belajar dan menanggapi segala sesuatu dengan dingin ya, ketika personal branding. Oke, masuk. Sebenarnya personal branding Kang Heri ini, Bayu boleh minta penilaian nggak dari Mas Heri? Apa itu? Untuk
rate kesuksesan personal branding Kang Heri. Dari tahun berapa Mas? Baru kan? Iya. Baru si Deddy masuk ini kan? Udah jauh lah Mas, udah bagus. Kalau dulu kan kita nggak ada nongol sama sekali kan? Benar. Dari jadi, bahkan Mas Heri itu dikenal dengan berbagai nama ya dulu. Dari Mas Tu Bagus, Mas Bagus, iya benar. Saya ada Mas Heri, ada Kang Heri. Sekarang kalau ketemu di jalan udah nggak manggil Tu Bagus lagi, kan jarang kan? Manggil Kang Heri gitu ya. Dulu kan disangkanya aku Tu Bagus gitu kan? Dari Bali. Dari Bali kan? Padahal dari Lampung. Dari Lampung kita. Iya. Jadi ya alhamdulillah udah bagus ya Mas. Udah, kalau menurutku udah bagus kok, udah bagus banget Mas. Jadi alhamdulillah kayak contoh nih yang sangat bermanfaat gitu. Jadi si klien pun nggak masuk juga cuma masuk ke Tu Bagus kan? Bener. Akhirnya masuk juga ke Kang Heri gitu. Iya. Aku beberapa klien tuh masuk ke inbox tuh, Assalamualaikum Kang bisa nggak bangunin klinik saya tuh? Oh berarti dia masuknya mungkin dari pertama dari Tu Bagus, terus larinya ke Kang Heri kan? Dia nyocokin nomor WA yang di Tu Bagus, nomor WA yang di Kang Heri sama Bu, sama Bu, nomornya cuma ini dan itu nomor saya gitu. Owner ya. Owner masih jadi admin. Sengaja Kang Mas. Nah, aku pengen ngejaga ruh itu agar tetap terjaga ya. Itu nggak tahu sampai kapan sih. Iya, benar. Kita terus cari formulanya ya untuk upgrade terus lah biar buat si customer atau masih klien seneng suka diganggu tengah malam. Iya. Iya kan? Jadi WA tengah malam ya kalau saya masih melek ya saya angkat. Benar. On terus ya. Pas respon lah. Pas respon. Insya Allah lah. Ya alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya ada narasumber yang tadi kita bahas ya. Kayak Ustadz gitu ya. Kita mau bahas-bahas agama santai lah. Model-model kayak Habib Jafar mungkin atau siapa ya? Habib Jafar lagi penuh ya? Di login ya? Penuh Habib Jafar. Oke, terima kasih ya Kang Heri, kita udah ngobrol-ngobrol masalah personal branding. Mungkin ada 1-2 ilmu lah, atau mungkin hanya sekedar membuka wawasan aja lah buat kawan-kawan semua. Mau praktek apa langsung eksekusi atau gimana, yang jelas itulah yang biasa kami kerjakan ya. Itulah yang biasa di kamera. Kalau bahasa Jawanya Mas, learning by doing. Woi, learning by doing. Gak usah coba bagian mana itu ya. Bagian kidul ya. Bagi yang nonton selama berpuasa, biasanya nih podcastnya tayangnya sebelum buka nih. Sebelum buka puasa atau setelah buka puasa. Jadi buat kawan-kawan yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kemarin dapat masukan Mas. Jadi kata istri tuh, podcastnya seru, kata dia kan. Nah, podcastnya seru karena yang diundang tuh bukan cuma orang teknik, orang umum. Iya. Kalau orang rumahku kayaknya belum suka podcastnya karena beberapa minggu yang lalu belum tak cukur ini Mas. Masih berewokan gitu ya. Masih nyari mana podcast yang udah cukur gitu. Nah ini baru ini Mas. Masuk. Baru ini yang fresh. Buat teman-teman yang lainnya, terima kasih dukungannya atas like, komen, subscribe di IG, TikTok, Facebook, di YouTube terutama. Terima kasih banyak dukungan. Dengan adanya komen, like aja kita udah seneng Mas. Alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat Lampung khususnya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.